Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan sejarah Hari Jadi Luwu. Perjalanan sejarah manusia tidak lepas dari tatanan budaya dan adat istiadat yang menjadi identitas sebuah wilayah dalam perjalanan sejarah yang teramat panjang. Demikian pula Kedatuan Luwu. Perlu diingat bahwa Kedatuan Luwu adalah satu-satunya kerajaan yang tertua di Nusantara. Bahkan sejarah umat manusia, ada banyak kerajaan tertua di dalam catatan sejarah dunia, tetapi kemudian hilang, dan hanya Kedatuan Luwu yang sampai hari ini masih berdiri kokoh. Perjalanan panjang sejarah sedikit demi sedikit mengubah peradaban manusia. Demikian pula halnya dengan perkembangan sejarah masyarakat Luwu. Sejarah Kedatuan Luwu telah menyumbangkan warisan epik, yakni Kitab Ilagaligo, yang kemudian diakui oleh UNESCO menjadi Memory of the World karena mengandung literatur dan ingatan kolektif dunia, jumlah baris dan halaman yang melebihi panjang kitab Mahabharata, karya Vyasa dan Ramayana, karya Walmiki, juga karya syair Homerus dari Yunani. Kitab Ilagaligo sebagai sastra terpanjang dunia. Kedatuan Luwu adalah kerajaan yang paling berpengaruh, memiliki hubungan kekerabatan dengan raja-raja penguasa di Nusantara. Dalam naskah Ilagaligo diperjelaskan bahwa Pajung Luwu yang pertama adalah Topao-pao Tae Bataraguru yang turun pertama kali di Ontana Luwu, yaitu daerah Luwu Timur, dan kemudian dinasti diteruskan oleh Bataretu yang bergelar Opunna Luwu atau ayah dari Sawer Gading Opunna Ware. Luwu mengalami masa kaos selama Pitu Pariama, masa di mana telah terjadi kekosongan pemerintahan dan manusia Luwu dan Ware kembali si Andre Bale atau saling perang. Kehadiran Baginda Yang Mulia Datu Luwu Simpur Siang menjadi Datu Luwu ketiga, sekaligus sebagai raja perempuan pertama di Tanah Luwu. Eksistensi dinasti Simpur Siang menjadi patron yang disepakati pada abad ke-13, yakni tahun 1268 sebagai Hari Jadi Luwu. Luwu diibaratkan seperti perempuan tertuang dalam lontara, yang artinya Luwu diibaratkan perempuan yang baik asal usulnya, baik pula peragainya, patuh dan berbakti. Awal proses penentuan Hari Jadi Luwu adalah pada akhir tahun 1994 yang diawali dengan diadakannya pertemuan oleh tokoh-tokoh veteran, pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan, budayawan, dan para sejarawan. Meskipun pertemuan itu teramat alot, akhirnya pada tanggal 29 November 1994 pukul 05.15 pagi di rumah kediaman Bapak Andi Ahmad Oputo Adi Luwu yang berada di Jalan Veteran nomor 39 Palopo menjadi kunci akhir penetapan Hari Jadi Luwu, dihadiri oleh 3 putra Kedatuan Luwu, yaitu 1. Bapak Ahmad Oputo Adi Luwu, 2. Bapak Haji Andi Hasan Oputo Hatta,
Ketiga, Bapak Andi Sultani Opo Daeng Mangerang. Pada saat itu dibahas tanggal dan tahun di atas meja makan dalam ruang tengah selama 1,5 jam 45 menit. Dengan kesepakatan bahwa hari jadi Luwu ditetapkan pada tanggal 23 Januari 1268 yang selanjutnya ditulis oleh Bahtiar Jamin di tempat tersebut selaku pelapor Pansus II DPRD Kabupaten Luwu untuk dibacakan sekaligus disetujui pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu. Tahun 1628 didasarkan pada perhitungan tahun masuknya Islam di Luwu ketika pusat pemerintahan Kedatuan Luwu berada di Patimang Malangke. Ajaran Islam yang dibawa oleh Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang pada tahun 1953 dengan perhitungan mundur mulai tanggal 13 yaitu yang pernah berkuasa sampai simpur siang dengan perhitungan masa masing-masing 25 tahun hingga ditentukan tahun 1628 sebagai awal tahun hari jadi Luwu. Dengan demikian maka tahun 1268 melambangkan keterkaitan antara dua tokoh penting di daerah dalam sejarah. Dengan adanya peringatan Hari Jadi Luwu memberikan dampak positif tentang bangkitnya semangat kesadaran masyarakat Luwu akan sejarah yang amat sakral dan ritual mengenai perjalanan peradaban yang dibangun oleh para leluhur kita. Tentunya peristiwa yang bukan sekedar menjadi kebanggaan dan nostalgia semata, tetap menjadi semangat untuk terus dipertahankan identitas adat, budaya, serta senantiasa merawat dan melestarikan pada warisan leluhur tanah Luwu. Sejarah singkat perlawanan rakyat Luwu 23 Januari 1948. Republik Indonesia adalah satu negara yang bukan hadiah dari bangsa Belanda, tetapi ditebus melalui pertumpahan darah, siraman air mata, pengorbanan jiwa dan raga, serta harta benda. Peristiwa yang merupakan momentum sejarah, maka peristiwa 23 Januari 1946 diketahui adalah suatu proses yang cukup panjang dan lama. Di dalam terdapat berbagai faktor dan variabel-variabel sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain yang melalui tahapan demi tahapan akhirnya menciptakan suatu kondisi objektif yang cukup matang sekaligus merupakan prasyarat untuk memungkinkan sejarah itu terjadi. Kesimpulan bahwa sumber kebangkitan dan kesadaran di Luwu muncul dari sejarah lapisan masyarakat yang dipelopori oleh pemuda dan pemerintah kerajaan Luwu. Demikian pula pada tanggal 23 Januari 1946 adalah merupakan tanggal yang tidak dapat dilupakan sepanjang zaman bagi masyarakat Luwu khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya di mana saja berada. Kalaupun pada saat ini kami menyebut Luwu harap diartikan Afdeling Luwu dahulu yang sekarang disebut yang terdiri dari Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu itu sendiri, Onder Afdeling Masamba yaitu Kabupaten Luwu Utara, Onder Afdeling Malili menjadi Kabupaten Luwu Timur, Onder Afdeling Palopo menjadi Kota Palopo, serta Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Palopo bagian selatan sekarang adalah Kabupaten Luwu di Belopa. Berita pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta pertama kali diketahui melalui radio oleh perwira Jepang yaitu Kapten Sakata yang kemudian disampaikan pada sahabatnya Andi Ahmad putra Luwu, putra Datu Andi Jemma, hingga diketahui oleh Datu Luwu Andi Jemma tanggal 18 Agustus 1945 sebagai kepala pemerintahan kerajaan Luwu waktu itu.
Dan keesokan harinya, pada tanggal 19 Agustus 1945, jam 23.00 malam, atas prakarsa ketujuh pemuda di Palopo pada waktu itu ialah: 1. Andi Makpulau Opo Daeng Parebak selaku ketua, 2. M. Yusuf Arif, ketiga Andi Ahmad atau putra dari Datu Luwu Andi Jemma, kemudian keempat Pungkasa, kelima Andi Tendriajeng, keenam Haji Abdul Qadir Daud, dan ketujuh M. Guli Daeng Malimpo. Telah terbentuk suatu organisasi bernama Soekarno Muda. Tujuan dari organisasi ini ialah perampasan senjata dari tangan Jepang untuk membela kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan pada keesokan harinya, pemuda-pemuda tersebut menghadap Paduka Andi Jemma Datu Luwu. Untuk memastikan berita tersebut, maka pada tanggal 21 Agustus 1945 diutus Andi Makpulau, putra tertua Andi Jemma, ayah Datu Luwu sekarang, untuk segera ke Makassar bersama Sanusi Daeng Matata menemui Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Ratulangi. Maksud daripada pengiriman delegasi ini ialah untuk mendapatkan kejelasan petunjuk-petunjuk tentang negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan, dengan catatan bahwa delegasi tersebut kembali secepatnya. Dan yang menjadi keputusan M. Sanusi Daeng Matata sebagai wakil pemerintahan dan Andi Makpulau sebagai wakil pemuda, delegasi tersebut kembali dari Makassar hanya 2 hari dan membawa hasil bahwa benar Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945 telah memproklamirkan Republik Indonesia ke seluruh dunia. Untuk itu harus kita membelanya sampai tetesan darah yang terakhir. Kedatuan Luwu adalah kerajaan di Nusantara ini yang sangat awal menyatakan sikap bahagian dari Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang pada tita Datu Luwu Andi Jemma di hadapan raja-raja se-Sulawesi di Watampone. Datu Luwu Andi Jemma secara tegas menyatakan, Luwu berdiri di belakang Republik Indonesia. Tanah Luwu adalah daerah yang tak terpisahkan dengan Republik Indonesia. Perlawanan Datu Luwu Andi Jemma kali pertama pada awal Oktober 1945 saat bendera merah putih diminta secara paksa oleh Mayor Gibson untuk digantikan bendera Belanda. Beliau menolak dan berkata, "Jika saya menurunkan merah putih, maka rakyat Luwu akan membunuh saya. Dan jika tidak menaikkan bendera Belanda, maka tuan-tuan akan membunuh saya. Maka lebih baik saya dibunuh oleh tuan-tuan daripada saya mati di tangan rakyat sendiri." Pemicu peristiwa 23 Januari 1948 diawali aksi penghadangan iring-iringan tentara Belanda menuju Bajo yang kemudian menewaskan perwira Belanda namanya Kopral Serov di tangan pemuda Luwu yang namanya Andi Sultani. Pihak Belanda kemudian melakukan penggerebekan pada tanggal 18 sampai 20 Januari 1946 di Buah dengan masuk Masjid Buah, merobek-robek kitab suci Al-Quran, lalu masuk rumah pegawai Madika Buah, dan 2 simbol yang telah dicederai, yakni adat dan agama sebagaimana dalam falsafah Luwu Batupu Riadae Ngupasandre di Sarae, yang mengobrolkan semangat rakyat Luwu untuk mengusir penjajah dari tanah Luwu. Pemberian ultimatum kepada tentara sekutu pada tanggal 21 Januari 1946 untuk kembali memasuki tangsi militer dengan senjata dalam waktu 2x24 jam. Ultimatum tersebut ditandatangani oleh 1. Andi Jemma Datu Luwu, 2. Kadhi Ulama Istana Kiai Haji M. Ramli,
ketiga pemuda M. Yusuf Arif. Demikian pada tanggal 23 Januari 1946, jam 3.00 dini hari, setelah pasukan Lasusua yang dipimpin oleh M. Badawi bergabung dengan pasukan Andi Tendriajeng, pasukan Anak Pasar dipimpin oleh Abdullah Daeng Malimpo, pasukan tentara pelajar oleh Andi Rahim dan Andi Ahmad, dan berbagai kekuatan pasukan besar bergabung di kota Palopo dan sekitar Istana Datu Luwu. Waktu itu, waktu semakin larut, waktu ultimatum diberikan kepada pihak Belanda telah berakhir. Dalam keadaan yang sangat mencekam, tiba-tiba Permaisuri Datu Luwu, yakni Andi Tendri Padang, menyatakan, "Saya dan datu kalian sudah ingin mendengarkan letusan senjata." Dengan kalimat Allahu Akbar, Yusuf Setia membuka tembakan pertama kali sebagai tanda pertempuran dimulai, yang disusul dengan letusan senjata di berbagai sudut kota Palopo. Tentara Nika diserbu dan terjadilah pertempuran yang sengit yang menjatuhkan banyak korban, melumpuhkan perlawanan musuh sepenuhnya. Kemudian kota Palopo sempat dikuasai sampai tanggal 23 Januari 1946. Setelah sebuah kapal perang tentara Nika datang dari Makassar dan menembaki kota Palopo terlebih dahulu, baru mereka mendarat setelah kota Palopo dikosongkan oleh pemuda-pemuda untuk menghindari pengorbanan rakyat yang besar. Sri Paduka Datu Luwu bersama dengan Permaisuri dan seluruh perangkat kerajaan Luwu yang dipimpin Kalaskaran telah diputuskan untuk mengadakan perlawanan di hutan-hutan dengan cara bergerilya. Selanjutnya, perintah kerajaan Luwu menuju Malangke, seterusnya menyeberang ke tenggara yaitu Latou, dan akhirnya ke Benteng Batu Putih. Disinilah Sri Paduka Datu Luwu menjalankan roda pemerintahan dan memimpin perlawanan rakyat Luwu. Untuk penyempurnaan organisasi perlawanan, maka dibentuklah PKR Luwu. Di lain pihak, di Palopo dan sekitarnya, perlawanan pemuda semakin gencar hingga tidak ada satupun distrik atau kecamatan di Luwu ini yang luput dari serangan tentara Nika. Bulan Januari adalah bulan perlawanan semesta rakyat Luwu, yaitu 23 Januari 1946, juga merupakan simbolisme dan patriotisme atau kerelaan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Peristiwa ini mengundang komentar dari sejarawan Barat, yaitu William Jeref dan almarhum Jenderal Ahmad Nasution, yang menyatakan kurang lebih ada dua perlawanan di Indonesia yang paling besar pasca proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Arek-arek Surabaya 10 November di Surabaya tahun 1945, dan perlawanan rakyat Luwu semesta 23 Januari 1946. Konsolidasi perlawanan terakhir pemuda ialah Masamba Afai, yang sampai gerakannya sangat berpengaruh di Konferensi Meja Bundar, di mana saat-saat hangatnya perundingan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag, yang secara politis bahwa Indonesia Timur masih ada perlawanan di tanah Luwu. Perjuangan rakyat ini dikukuhkan dengan piagam penghargaan perang Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1951. Demikianlah riwayat singkat sejarah Hari Jadi Luwu ke-753 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-75 yang sedang kita peringati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Mengawali sambutan ini, izinkan saya kembali mengajak kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenannya sehingga hari ini kita dapat hadir
dalam memperingati Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang ke-75 dan Hari Jadi Luwu yang ke-753 yang kali ini dipusatkan di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kepada Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan segenap undangan, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Luwu Utara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan dan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri undangan kami. Selamat datang di Luwu Utara. Semoga kehadiran Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat Tanah Luwu khusus umumnya dan masyarakat Kabupaten Luwu Utara pada khususnya. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian karena peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang ke-75 dan Hari Jadi Luwu ke-753 kali ini dilaksanakan secara sederhana mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga mereda. Bahkan kita ketahui bahwa terjadi peningkatan kasus positif yang cukup signifikan dibandingkan waktu sebelumnya. Kondisi ini juga menyebabkan upacara, ritual-ritual adat, dan kegiatan-kegiatan yang biasanya digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu tidak dilakukan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kami meyakini bahwa kemeriahan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya ditunjukkan secara kuantitas, kita pindahkan kemeriahannya ke dalam diri kita masing-masing dan kita tunjukkan secara kualitas. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang kami muliakan, seperti kita ketahui bersama bahwa simbol-simbol di Tanah Luwu selalu ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, payung. Yang kedua, badik. Dan yang ketiga, pohon sagu. Ketiga simbol ini memiliki makna. Payung terutama dititipkan kepada jajaran pemerintahan daerah setanah Luwu untuk senantiasa memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Tanah Luwu. Sering disimbolkan bahwa ketika masyarakat kita mengalami musim penghujan, maka kita harus pastikan mereka tidak kehujanan. Dan ketika di musim panas, mereka tidak kepanasan. Bahkan di saat paceklik juga harus kita pastikan masyarakat tidak kelaparan. Tentu ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Kemudian badik menjadi simbol bahwa dalam jiwa setiap orang Luwu terdapat nilai atau jiwa kesatria yang senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat, harga diri. Sementara pohon sagu yang tumbuh dalam iklim ekstrim sekalipun serta hidup berumpun menunjukkan bahwa di Tanah Luwu ini tidak akan pernah kekurangan pangan, sekaligus menunjukkan bahwa orang Luwu memiliki ikatan emosional dan rasa kebersamaan yang sangat tinggi. Ketersediaan sumber daya alam yang begitu melimpah di wilayah ini menjadikan Tanah Luwu sebagai daerah tujuan, sehingga sering kita dengar Tanah Luwu juga disebut sebagai Indonesia Mini, karena hampir semua suku di bumi Nusantara ada di Tanah Luwu. Namun keberagaman penduduk ini sama sekali tidak mengeliminir nilai-nilai luhur yang menjadi kearifan lokal di Tanah Luwu. Bahkan keberagaman ini melahirkan filosofi masek di siri bagi semua wijata Luwu. Artinya susah senangmu, susah senang kita semua. Rasa malumu, rasa malu kita semua. Sehingga berlaku prinsip bagi wijata Luwu,
ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada 4 nilai yang melekat pada jiwa orang Luwu. Yang pertama, orang Luwu mengedepankan agama. Kemudian yang kedua, sebagai pendekatan dan pijakan hidup. Kedua, terkenal dengan budaya atau kearifan lokalnya. Kemudian ketiga, teguh memegang komitmen. Dan keempat, ulet dalam bekerja dan berusaha. Keempat nilai itulah yang menjadi modal utama bagi kita untuk bersatu membangun tanah Luwu berlandaskan kearifan lokal. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin sekalian yang kami muliakan, peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu yang diselenggarakan setiap tanggal 23 Januari setiap tahunnya pada dasarnya adalah momentum untuk mengenang nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Luwu, sekaligus mengingatkan kembali akan sejarah kebesaran kerajaan Luwu di masa silam. Selamat siang, Om Santi Om. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berada di atas tuntunannya, menjadi pejabat-pejabat yang amanah dan dapat bertanggung jawab di hadapannya kelak di atas sunnah-sunnah. Amin. Pertama-tama tentu kalau melihat ini adalah hari perlawanan rakyat Luwu ke-75 dan juga sekaligus 753 tahun Luwu. Tadi sudah disebutkan, mungkin saya tidak perlu mengulang bahwa jelas sekali perjuangan masyarakat Luwu mulai dari mempertahankan NKRI, sudah proklamasi mati terus kita bertahan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Banyak darah dan banyak materi yang hilang. Karena dalam sejarah banyak catatan menyebutkan bahwa kita diberikan hadiah, bukan. Karena kita berjuang habis-habisan untuk mengusir penjajah. Semangat dulu juga semangat jelas bahwa yang diperjuangkan adalah untuk merebut kemerdekaan. Dulu mungkin banyak juga kelompok-kelompok, tetapi kelompok-kelompok itu dikesampingkan dulu sampai kita rebut kemerdekaan. Istilahnya rebut kemerdekaan, diskusinya nanti. Sama dengan perjuangan kita bagaimana membangun Luwu Raya ini. Kami bersama Bapak Gubernur juga selalu berpikir bahwa banyak sekali ide-ide, banyak sekali masukan-masukan, dorongan dan sebagainya. Tapi kami berprinsip bahwa waktu kami untuk membangun sekarang kami kesampingkan dulu sementara, tetapi kami bangun. Alhamdulillah kami melihat tadi catatan, sempat saya minta datanya. Di tanah Luwu ini sudah plus minus 500 miliar yang kami turunkan dari provinsi. Ini tidak lain adalah komitmen kami bersama Bapak Gubernur dan juga anggota DPRD yang selalu berjuang, terutama yang dari Dapil Luwu Raya. Karena kalau tidak mereka juga, bagaimana kami juga bisa menganggarkan? Ada semua anggota DPRD turun ke sini adalah alhamdulillah ada pekerjaan yang kita lihat bersama. Dan semuanya nyata-nyata kelihatan. Dulu mungkin tidak serasa, sekarang sudah terasa. Saya masih ingat 2019 ada irigasi Makawa di Luwu. Itu rusak, laporannya ke saya masuk tanggal 18. Kita perbaiki, itu sudah 8 tahun. Kita bangun, anggaran 11 miliar kalau tidak salah. Dan itu dengan kolaborasi dengan legislatif bisa memulihkan keadaan yang tadinya rusak 45%, berfungsi 65%, 35%, dan bisa dikembalikan, bahkan dilebihkan dari kapasitas 2.600 turun menjadi 1.300, sekarang menjadi 2.700 hektar dia air. Kami juga bangun beberapa ruas-ruas jalan. Kalau saya catat-catat ini banyak sekali. Buah Rantai Pau, ada anggaran satu ruas 90 miliar. Kemudian mungkin ada realokasi refokusi, tapi paling tidak ada jembatan, ada Sabang Talang mungkin sudah terasa sekali. Ada jalan Nuha Beteleme di Luwu Timur, perbatasan. Mungkin ada sedikit masalah, tapi kita terus jalankan saja, kerjakan. Ada bandara yang paling dekat, Andi Jema.
Alhamdulillah kita sudah extendnya dari sekarang sudah 1.400-an. ATR praktis bisa masuk karena 1.300 sudah cukup untuk ATR. Insya Allah ini mulai tadi koordinasi belum bisa mendarat, tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dipakai. Kalau ATR sudah masuk sini sudah mulai, berarti kelihatan barangnya. Kemudian kita tidak berhenti di situ. Ada ruas batu tanduk, Boran Tepal, batu tanduk Sadang, yang mempersingkat jalan. Kemudian ada jalan-jalan di Palopo dan sebagainya, dari irigasi Alkona dan sebagainya. Ini tidak lain adalah bukti bahwa dulu mungkin terlalu jauh radius, tapi paling tidak saya sendiri berpikir mungkin sekali-kali datang kami fisiknya, tapi bangunannya terus jalan datang, itu mungkin lebih baik. Kemudian tentu di Luwu Raya ini tetap adalah prioritas, bagaimana kita menyiapkan fondasi sehingga terus berjalan, perjuangan tetap jalan saja, tidak ada masalah. Sepanjang itu untuk kebaikan, tapi yang sudah bisa diambil. Ada istilahnya, jangan sampai kita memimpikan kambing tapi ayam dan telur pun tidak sampai-sampai juga. Insya Allah kalau ada COVID yang sudah sedianya, program ini bagus sekali Bu Bupati, karena salah satu langkah, kalau yang tadi vaksin untuk pencegahan, salah satu hulu, kemudian yang hilir adalah bagaimana kita konvalesen. Konvalesen ini langsung diberikan, tapi 45 menit dilakukan transfusi untuk pemindahan gitu. Tentu adalah doa saya selalu bersama Bapak Gubernur dan seluruh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan insya Allah Luwu ini dan Luwu Raya selalu dapat tetap berkibar dan melanjutkan perjuangan untuk pergerakan. Paling tidak adalah menjadi contoh di Sulawesi Selatan untuk memajukan wilayahnya dengan penuh keikhlasan dan selalu bersatu untuk keselatan orang banyak. Demikian, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masida. Ya Rabb wa azimin sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abta' lana hikmataka wansur min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu, berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu menghadiri acara peringatan Hari Jadi Luwu yang ke-753 dan Hari Perlawan Rakyat Luwu yang ke-75 tanggal 23 Januari tahun 2000. Saya memohon semoga acara ini Engkau redahi dan membawa berkah bagi kami semua. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, perjuangan dan perjalanan membangun tanah Luwu belum selesai. Oleh sebab itu ya Allah, jadikanlah peringatan ini sebagai momentum mengenang kembali semangat para pejuang kemajuan masyarakat Tanah Luwu sebagai inspirasi dan pembangkit motivasi dalam membangun Tanah Luwu ini menuju masyarakat sejahtera dan bermartabat dan adil dalam kemakmuran demi terwujudnya daerah Luwu Raya ini yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kami kemauan dan kemampuan dalam menciptakan suasana yang damai dan sehat. Satukanlah pikiran, hati dan perasaan seluruh anak bangsa, khususnya Wijaya Luwu, dengan ikatan cinta para pemimpin kepada rakyatnya dan cinta segenap rakyat kepada pemimpinnya, cinta sesama bangsa dan cinta sesama umat manusia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah daerah kami ini, bangsa dan negara kami dari segala musibah. Sirnahkanlah dari kami apa yang menimpa kami ini berupa bencana dan wabah COVID-19. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah dari segala kesalahan dan kehilapan kami. Engkau Maha mendengar dan pengabul segala doa.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.